ada yang di pengungsian, ada yang juga masih bertahan di rumah yang penuh lumpur, Bang. Jadi kita bandingkan dengan kita yang masih tinggal di Pontianak, ya sangat-sangat kupur nikmat gitu kan. Bencana datang tanpa aba-aba. Dalam hitungan jam, rumah hilang, keluarga terpisah dan hidup berubah selamanya. Di tengah situasi itu ada orang-orang yang memilih datang, bukan pergi. Hari ini di podcast Pontianak Pos Bukan Nama, kita akan mendengar cerita langsung dari seseorang yang turun ke lokasi bencana Aceh pada Desember 2025. Inilah dia salah satu relawan Dompet Umat. Kita sambut Rino. Terima kasih No sudah mau mampir di podcast Bukan Nama. Sama-sama. Gimana perjalanan ke sini tadi No? Alhamdulillah Lancar. panas, Bang. Cuaca gimana sih di luar ya? Panas, Bang. Dari mana No rumah No? Kalau rumah sama, Bang. Asli Sambas. Kalau di Pontianak tinggalnya? Tinggal di Paltiga. Oh, berarti tadi dari Paltiga? Dari kantor Karimata. Oh, dari kantor. Ini. Sekarang No gimana No? Kesibukan sekarang? Sibukan Belum ada berangkat lagi? kantor ya sih, Bang, tapi insya Allah nanti Sabtu kalau memang jadi kita berangkat lagi ke Aceh. Oh, bakalan pergi ke Aceh lagi? Pergi lagi karena masih ada amanah donatur yang mau kita sampaikan. Berarti tetap semangat No ya? Insya Allah, Bang. Siap berangkat terus. Insya Allah. Oke No, kita balik mungkin flashback kisah hidup Rino lah dari awal bisa bergabung menjadi relawan itu sejak kapan No? Pertama kalinya? Kalau pertama kali gabung di relawan Dompet Umat 2019, Bang, ujung. Jadi memang biasa lama kan cari-cari kesibukan. Baru kuliah tuh, masuk kuliah awalnya 2018 kan, angkatan 2018. Jadi setelah 1 tahun kuliah, jadi dirasa kurang gitu kesibukan. Nah, kebetulan juga ada info-info terkait dengan pembukaan relawan Dompet Umat, jadi daftar, Bang. Nah, karena saya kan orangnya apa ya, kalau hanya pas kuliah gitu, datang kuliah balik pulang pergi, kira saya nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat, dan juga kata Buddha tuh mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, jadi itulah daftar di relawan Dompet Umat, dan sampai sekarang alhamdulillah. Rino kuliah di FKIP, saya, Bang, pendidikan sosiologi. Oh, guru. Sebelumnya SMA-nya di? SMA-nya saya di Sambas. SMA 1 Teluk Rahmat Sekura. Oh, Sekura. Waktu SMA udah aktif juga di dunia sosial gitu? Enggak? Atau dari SMP malahan, Bang. Oh, dari SMP udah mulai aktif. SMP ke pramuka, OSIS, itu kan ada bakti sosialnya gitu. Di pas SMA juga bergabung di OSIS, dan kebetulan pas kegiatan-kegiatan Ramadan, event-event sosial kita juga turun gitu sebagai pelaksana. Jadi dirasa kayaknya lebih seru lah gitu kan, aksi-aksi sosial, turun-turun di jalan, galang dana, dan juga bagi-bagi sembako pas SMA. Jadi sampai apa kata orang tuh tuman kata sampai pas kuliah. Tuman. Akhirnya pas kuliah lanjut di sini langsung ikut Dompet Umat ya. Lanjut, dan di kuliah juga gabung di himpunan mahasiswa, Bang, himpunan mahasiswa pendidikan sosiologi, dan di situ juga kita aktif di kegiatan-kegiatan sosial, dan juga diamanahkan sebagai kepala departemen sosial masyarakat gitu. Jadi ya memang nyambung lah gitu kan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kalau proses bergabungnya ke Dompet Umat itu gimana No? Susah nggak? Apa syarat yang paling utamanya? Wawancara sih, Bang. Dia itu lebih ke pertanyaan mendalamnya di wawancara seperti itu kan. Tanya kesibukan, terus kenapa tertarik ini segala macam. Ya karena tadi juga udah suka dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dirasa di Dompet Umat juga sesuai gitu kan, sesuai dengan basic, sesuai dengan ya karena kita tahu bahwa Dompet Umat itu kan kebanyakan aksi-aksi sosial kan. Seperti itu. Kalau penugasan pertama kali No, masih ingat di mana No?
Kalau penugasan pertama kali ya memang masih di sekitar Kalbar Bang. Dan kemarin tuh banjir Sintang yang 2021 kayak itu. Itu pertama kali Rino Ya, turun. pertama kali aksi Sebagai banjir relawan. sebagai relawan. Dan setelah itu juga berangkat ke Cianjur kemarin, gempa Cianjur. Oh ya. Tahun berapa tuh? 2022 kayak kalau nggak salah. Itu termasuk yang besar ya gempa Cianjur ya? Iya. Itu berapa lama di sana? 2 minggu lebih juga Bang, belasan hari. Sampai yang terakhir ini ke Aceh. Ke Aceh, alhamdulillah. Kalau yang untuk ke Aceh seperti apa noh? Penugasan dari dompet rumahnya? Apakah dipilih dulu siapa yang berangkat? Terus akhirnya Rino yang terpilih atau gimana itu? Kan banyak mungkin kawan-kawan yang lain yang juga relawan kan? Iya. Di sana. Nah, di dompet umat itu ada namanya rekan Bang. Rekan itu relawan kebencanaannya dompet umat. Jadi kalau ada aksi-aksi kebencanaan sosial kerelawanan itu rekan yang turun seperti itu. Dan kebetulan juga saya diamanahkan sebagai ketua rekannya. Dan memang di rekan itu ada kawan-kawan anggota. Tapi kalau pas aksi-aksi yang memang di luar kota Pontianak, kawan-kawan tuh terkendala karena ada yang udah kerja, ada yang masih sekolah, ada juga yang udah berkeluarga. Jadi mereka terbatas waktu gitu kan. Nah, memang kita oper dulu ke grup siapa yang pengen ikut, siapa yang bisa ikut, dan kawan-kawan juga nggak bisa gitu kan. Nah jadi saya lah nih yang secara kuota sebenarnya bebas sih ya, nggak ada batasan. Sebenarnya kalau jauh-jauh gini juga kita 2-3 orang sih Bang, udah termasuk orang kantornya gitu kan. Karena kan juga kita jauh dan terkenal oleh akomodasi gitu kan. Tapi kalau memang di aksi bencana Kalbar itu terkadang kawan-kawan antusias untuk ikut seperti itu. Akhirnya Rino dan berapa orang yang dari Kalbar ini? Kemarin yang dari dompet umatnya dari Kalbar Bang. Dari dompet umatnya? Dari dompet umatnya 3 orang Bang. Oh 3 orang, saya, terus ada GM program sama tim media 3 orang. Kalau Kalbar lebih ramai lagi berarti ya dari Kalbar? Kalau dari Kalbar itu ada beberapa lembaga yang kemarin tuh ada Sidak Ismuyaya, terus juga disusul oleh Munzalan dan juga Rumah Zakat. Itu tuh nyebar di beberapa titik kabupaten yang ada di Aceh seperti itu. Berarti rombongan lah ya, sama-sama gitu ya, ramai gitu ya? Kalau yang pas berangkatnya sih enggak sama-sama Bang, karena kan masing-masing ada yang dari Pontianak langsung ke Banda Aceh gitu, karena tujuannya bukan Aceh Tamiang kan. Nah yang kita ini yang dari dompet umat memang tujuannya Aceh Tamiang, jadi kita lewat Medan seperti itu. Dari Pontianak berarti? Dari Pontianak transit dulu ke Batam, habis dari Batam langsung tembak ke Kuala Namu Medan. Pesawat semuanya ya? Pesawat. Dari Medan baru ke Aceh Tamiang? Dari Medan baru ke Aceh Tamiang. Berapa jam perjalanan dari? Alhamdulillahnya tuh lewat tol gitu kan, jadi 3 jaman sampai ke Aceh Tamiang. Seperti apa bayangan Rino sebelum sampai ke sana? Kan awalnya mungkin tahu dari berita informasi bencana ini. Seberapa parah gitu bayangan Rino sebelum melihat kondisi seharusnya yang sebenarnya gitu? Awal-awalnya memang udah yakin ya, oh ini parah nih gitu? Atau seperti apa? Sebenarnya pikiran saya pas lihat di media sosial tuh kan Bang, oh ini parah nih, karena kan ada yang sampai rumah tenggelam semacam kan. Yang pas datang ternyata saya mikirnya pribadi ya, itu hanya berapa persen ya yang di media yang diangkat gitu, ternyata realnya lebih parah lagi gitu kan. Dan kita juga kemarin foto-foto yang beredar yang truk tangki itu yang sampai terangkat, terus yang masjid itu yang dikepung gelondongan kayu. Nah itu kan kita nggak tahu nih ceritanya seperti apa kan. Nah pas kita kemarin datang dan ternyata pas baru masuk Aceh Tamiang kita udah disuguhkan dengan pemandangan itu gitu, termasuk yang truk tangki itu.
Nah, jadi karena truk tangki itu kan memang sebuluman pusat Kabupaten Aceh Tamiangnya. Jadi kita singgah, terus kita juga mendengar cerita dari warga setempat. Berarti lebih jauh dari ekspektasi awal. Jauh ya? benar bang. Ya Allah, Lebih parah berarti. lebih parah. Qadarullah lah. Berarti waktunya malam, siang, pagi sampai ke Aceh Tamiang tuh? Setelah perjalanan darat. Kita datang ke Kuala Namu itu jam 9-an malam. Nah, karena kita juga nunggu barang di kargo bang. Karena kemarin tuh barang pas kita mau berangkat nggak bisa masuk karena ada beberapa barang yang memang melebihi kabin gitu kan, kabin atas. Jadi kita kiranya pakai kargo, dan kargo juga nggak bisa hari itu datang, hari itu juga ngantar, hari itu juga datang kan. Jadi kita nunggu sampai besok sorenya lagi. Baru sampai di Medan dulu satu hari. Di Medan, kita nginapnya di Medan. Jadi sorenya kita jemput barang di kargo, habis itu baru tembak ke Aceh malam. Berapa jam tuh tadi? 3 jaman bang. Sampai berarti subuh ya? Sampai itu sebenarnya kita masih masih singgah-singgah sih bang sebenarnya. Jadi pagi siang kita baru sampai ke Aceh Tamiang kan. Kita juga memakai rute dulu kan. Jadi siang sekitar jam 9-an, jam 10-an kita datang. Gimana pemandangan pertama kali melihat situasi di sana? Sedih sih bang. Sedih kan. Karena apa ya? Apa yang maksudnya? Karena kan apa ya, kita di Pontianak sehari-hari kan apa ya, tenang gitu kan, tenang, terus makan juga apa mudah gitu kan. Terus kita mungkin di sini ada rumahnya yang tidur pakai kasur, AC apa segala macam kan. Ada apa pelannya? Iya bang. Berarti orang-orang udah pada di pengungsian atau masih di mana-mana gitu ya? Waktu Dino datang. Ada yang di pengungsian, ada yang juga masih bertahan di rumah yang penuh lumpur bang. Jadi kita bandingkan dengan kita yang masih tinggal di Pontianak, ya sangat-sangat kupur nikmat gitu kan. Kalau kita tidak bersyukur, ternyata pas datang ke Aceh kita juga lihat pemandangan yang 1000 kali kita seharusnya lebih bersyukur gitu kan. Masyarakat ada yang tinggal di tenda pengungsian di tepi-tepi jalan yang memang lalu lalang kendaraan itu. Kalau di Aceh Tamiang itu di kota Lintangnya, di pusat kabupatennya, lumpur itu kan kering kan bang. Kalau kering itu kan pasti menimbulkan debu kan. Nah, jadi warga yang tendanya seadanya, tenda pakai terpal atau tenda yang pakai kain-kain itu, ya mereka sehari-hari ya itulah pemandangan. Mungkin bukan lagi mungkin gitu, menghirup polusi, tidak mengenakan lah itu. Iya betul. Dan juga rumah-rumah yang masih lumpur, yang bahkan hanya tinggal pondasi, yang rumahnya nggak tahu kemana gitu kan, hanyut dah. Terus anak-anak yang sepanjangan jalan itu kalau kita masuk Aceh Tamiang itu berjejer bang, anak-anak, orang tua, pokoknya dari segala umur yang memang mereka megang kotak gitu kan, megang kotak untuk minta sumbangan bagi yang lewat, kendaraan mobil maupun motor. Jadi kita pernah dengar karena agak-agak lewat gitu kan, ini sebenarnya kami nggak mau seperti ini gitu kan, tapi kondisi yang mengharuskan kami minta-minta gitu kan. Nah itu juga yang buat sedih, yang anak-anak berlarian ke mobil-mobil yang memang box terbuka yang bawa bantuan, ada makanan dah, ada minuman dah gitu, yang berlarian dengan ya
pakaian yang masih berlumpur, yang enggak pakai alas kaki, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Nah itu menjadi pemandangan kita yang sehari-hari ketika kita masuk di Aceh Tamiang, Bang. Kalau tugas Rino sendiri apa waktu itu? Mengantar logistik bantuan aja? Kalau Apa-apa aja tuh? kita ada beberapa program, Bang. Programnya itu ada distribusi air bersih, terus kita buka dapur umum, pos hangat. Kita juga ada nyediain pos internet gratis di beberapa titik. Terus kita juga ada penerangan genset itu, Bang. Berarti pindah-pindah lokasi atau? Pindah-pindah lokasi, Bang. Hmm. Nah, Selama di sana, jadi nginapnya di mana, no? Rino? kalau nginapnya kita mobile, Bang. Ah, Nah, awal kita kan buka posko di Sumut tuh, Bang, masih masuk Sumut. Nah, masih masuk Sumut karena kita kenapa alasan buka posko di Sumut? Terutama di Aceh Tamiangnya kita ndak ada maksudnya ndak ada penerangan, listrik masih mati. Terus internet juga ndak ada. Jadi kita untuk laporan apa segala macam tuh kita ya kesusahan gitu kan. Jadi 2 hari kita di Aceh Tamiang kita memutuskan untuk buka posko di Sumut, tapi perbatasan kabupatennya. Nah, jadi dari posko itu ke Aceh Tamiang sekitar 1 jaman lah gitu. Kalau ndak macet, tapi kalau macet itu sekitar 2 jaman baru sampai ke Aceh Tamiang. Jadi kita awalnya pulang balik tuh, Bang, dari Aceh Tamiang ke posko seperti itu. Nah, hari-hari berikutnya kita ada yang tidur di masjid, terus juga kita ada tidur di mobil seperti itu, tepi jalan, tepi halaman masjid gitu. akses di sana gimana, no? Apakah bisa lancar atau banyak yang putus jalan dan seperti apa tuh Kalau kondisinya? kalau di Aceh Tamiang itu di pusat kabupatennya itu akses masih aman, Bang. Tapi seaman-amannya akses karena habis kena lumpur, material masih banyak kan itu juga menghambat kita gitu kan. Lama juga kita di perjalanan seperti itu. Nah, kalau di dalam-dalamnya itu memang akses nggak bisa dijangkau gitu lewat darat. Jadi diharuskan untuk pakai perahu. Tapi kita nggak masuk di situ. Kita masih di kawasan pinggir-pinggir pusat kabupatennya itu. Listrik udah ada oke. Listrik belum ada, Bang. Itu juga yang buat kita sedih kan, karena pas kita datang ke sana malamnya juga warga tuh ya di tenda-tenda pengungsian mereka juga ada yang bahkan nggak ada cahaya sama sekali kan, nggak ada penerangan. Mereka tuh bakar-bakar sampah untuk menghidupkan api. Terus mereka juga pakai lilin, dan lilin juga harganya naik, Bang, karena kan semua butuh itu kan. Nah, sekotak juga kemarin berapa kata masyarakat tuh. Jadi ya bagi yang beli lilin gitu ada penerangan, tapi kalau nggak ada lampu, nggak ada senter macam ya bergelap lah, Bang. Dan kemarin pas kita buka layanan pos internet gratis itu, pos wifi gratis, kita juga langsung ngidupkan genset di situ, Bang. Jadi ya alhamdulillahnya itu sangat bermanfaat, dan lagi itu karena donatur dari masyarakat Kalimantan Barat. Nah, jadi mereka berbondong-bondong untuk datang ke posko kita gitu. Ada yang bawa cas HP, sentar, terus mereka juga ada yang memang itu kan pas kita datang kemarin udah mau hampir 3 pekan tuh, Bang. Jadi memang akses internet, akses listrik itu mati total seperti itu. Jadi itulah kesempatan mereka untuk ngecas. Bahkan kita juga lihat ada pemandangan haru yang mereka dari awal bencana itu sama sekali belum menghubungi keluarga mereka. Dan dengan adanya layanan kita, karena kita juga mereka langsung bisa ngecas gitu kan, mereka baru bisa nelpon ngasih kabar keluarga yang memang di luar Aceh gitu kan, di luar Sumatera. Iya, betul. Ya itu juga yang membuat kita ya alhamdulillah seperti kan, mereka juga bisa ngabari sanak keluarga mereka gitu. Karena memang dari terjadinya banjir itu sampai 3 pekanan mereka sama sekali lost kontak gitu. Mungkin ada cerita yang paling membekas selama 7 tahun itu? Nah, hanya di Aceh ya, mungkin di
tempat-tempat yang lain yang pernah Rino datang, apa yang mungkin paling berkesan gitu selama bertugas? Pas banjir Sambas ya. Sama sih. Ya, banjir Karena kampung Sambas. sendiri kali ya. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu banjir Sambas tuh kita masuk kecamatan Sejangkung Bang respon kemarin tuh. Nah, jadi kita malam-malam gitu kan pakai perahu perahu fiber bukan perahu karet tuh. Iya. Nah, itu Sungai Sejangkung tuh kan lumayan tuh arus sama gelombangnya. Yes. Nah, jadi kemarin lah pas ada perahu yang lewat kita terombang-ambing gitu kan malam-malam lagi kita juga pertama kali rute itu karena memang jauh Bang dari Sambas dari pasar Sambas itu dermaganya sampai ke lokasi respon kita itu sekitar 2 jaman 3 jaman. Oh iya pakai perahu karet tuh. Nah itu Berapa orang ramai tuh? kemarin 4 orang Bang. Hanya 4 orang aja. 4 orang tapi kan kita bawa barang kan APD terus juga logistik ada beberapa kan. Jadi udah cemas gitu kan. Nah pas baliknya kemarin tuh ada kawan yang memang mereka pakai perahu satu lagi tuh. Nah kena gelombang perahu yang lain hampir mau karam tapi barang-barang roti-roti itu udah jatuh dah ke air dah. Ya Allah itu malam-malam tuh akhirnya tapi bisa terselamatkan barang dan orang-orangnya. Roti itu ada beberapa yang memang hanyut kan tapi alhamdulillahnya enggak sampai karam gitu kan karena kita nepi dulu gitu kita kuras airnya gitu kan ada beberapa memang air yang masuk tuh. Nah habis itu kalau udah rasa aman kita baru lanjut gitu. Itu sih yang paling menegangkan karena harus melawan arus itu arus gelombang juga dikena antaman gelombang perahu lain lagi hampir karam. Tapi alhamdulillah. Kalau selama bertugas kan mungkin ada rasa lelah juga kan selama kita di lokasi ini. Iya manusia gitu Bang. Capek lihat beraktivitas di sana. Apa yang membuat Rino semakin tetap semangat terus gitu motivasinya karena ya tadi Bang saya memang suka gitu kan suka aksi-aksi lapangan ini dan ya kalau capek di apa ya disantai-santai kan ya sih sebenarnya Bang. Iya. Nggak ada kebiasaan apa buat hilangkan stres. Nggak ada kebiasaan khusus sih Bang. Nggak ada. Tapi karena memang kalau capek terus istirahat biasa ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang di dapur umum jadi kayaknya terasa dah hilang gitu kan apa makanan mereka gitu kan. Nah jadi sedikit-dikit ya alhamdulillah lah bisa hilang capek tuh. Kalau di Aceh kemarin berapa lama? Aceh kemarin 14 hari Bang 2 minggu. Apa yang paling berkesan selama di sana mungkin Rino pengalamannya? Yang paling berkesan ya pas kita mau ke PD Jaya tuh Bang. Nah karena kan dari Aceh Tamiang ke Kabupaten PD Jaya itu kan jauh Bang. Nah ada beberapa sih yang memang buat kita oh ternyata gini ya gitu kan. Yang pertama sepanjangan dari Aceh Tamiang sampai ke PD Jaya itu listrik sama internet tuh mati total. Nah mati total kira kan hanya Aceh Tamiang kan. Nah ternyata sepanjangan itu terdampak terus juga walaupun kondisinya enggak separah Aceh Tamiang tapi pas di PD Jaya itu yang parah gitu kan. Nah terus di perjalanan kita juga terkendala karena jembatan putus. Nah jembatan putus jadi sebenarnya enggak terlalu besar sih Bang sungainya. Nah tapi kalau udah putus tuh kan nggak bisa lewat kan. Nah jadi kita ninggalkan mobil di seberang sininya di halaman masjid kita ninggalkannya dan habis itu jalan kaki terus turun ke bawah untuk naik ke perahu. Nah perahu apa bahasa Acehnya nyebutnya tuh. Nah jadi naik turun itu pun enggak 1 meter 2 meter gitu Bang 5 meteran ke bawah tuh.
Nah, karena kan lagi surut juga kan air tuh. Dan pas kita naik arus juga lumayan deras gitu kan. Jadi kita memang setiap penumpang itu dikasih pelampung. Nah, habis datang ke seberang sana lagi kita bercari dengan angkot untuk ke Pidi Jaya. Ya lanjut, betul. untuk lanjut lagi harus naik angkot. Naik angkot bang. Nah, naik angkot itu puluhan ribu juga sih bang. Karena jauh bang. Itu kalau langsung pun itu sekitar 8-9 jaman ke Pidi Jaya tuh. Kalau langsung Maksudnya kalau nggak ada jembatan putus gitu pakai mobil pun kayaknya sekitar gitu kan. Kalau itu akhirnya berapa lama tuh? Ya kemarin kita kurang lebih sih sebenarnya bang, karena angkotnya juga laju kan. Nah juga laju, terus pas datang ke Pidi Jaya, apa yang beda dari Citamiang dengan Pidi Jaya kondisinya? Kalau sekilas tuh kita nengoknya nggak macam ada apa-apa Pidi Jaya tuh. Dia memang per titik bang, maksudnya itu bencana itu ada beberapa titik gitu kan, beberapa titik. Kemarin kita ke salah satu lokasi. Nah, ini yang membedakan dia dengan Aceh Tamiang. Kalau Aceh Tamiang itu lumpurnya nggak ngendap bang. Maksudnya lumpur tuh masih berbentuk apa ya, lumpur yang masih bisa dibersihkan gitu kan, masih cair gitu kan. Tapi kalau di gampang diserok gitu kan. Nah, tapi kalau di Pidi Jaya itu lumpurnya tuh ngendap, lebih keras, ya kayak tanah. Jadi kita berdiri di situ pun kayaknya ndak bergetar lah gitu lumpurnya. Bahkan kemarin di Pidi Jaya itu rumah nyaris tenggelam bang, tenggelam karena lumpur. Nah bahkan motor-motor yang di depan rumah itu pun tenggelam, hanya nampak stangnya kata orang tuh. Nah jadi mereka juga bingung kan, warga sana juga bingung, ini mau dikeruk atau mau dibiarkan gitu kan, atau bangun lagi baru ya gitu. Nah bangun baru. Kalaupun dikeruk itu kan hanya petakan rumah tuh bang, sedangkan kiri kanan depan belakang ini kan ada lumpur kan. Tapi kalau dikasih banjir atau di hujan lagi itu kan lumpurnya mengisi lagi kan. Jadi Nah lembek lagi. ya lembek lagi dan ngisi ke dalamnya gitu. Itu yang membuat bimbang warga. Mau ditinggalkan masih sayang gitu kan, karena ya apa ya, barang-barang masih ada yang tenggelam di situ. Nah terus juga ada aliran sungai itu yang tadinya sungai macam sungai-sungai biasa, air mengalir segala macam, itu udah nggak ada lagi air, nyaris nggak ada lagi, tinggal lagi 1% kayaknya airnya. Karena dipenuhi gelondongan kayu. Nah gelondongan kayu itu memang nyata lah ya, nyata bang, bukan hanya di medsos ya. Iya bukan hanya di medsos. Nah itu benar-benar nyata, benar-benar sepanjang aliran sungai itu kayu isinya. Nah kalau aktivitas di sana sama di Pidi Jaya juga. Kalau di apa yang dilakukan di sana itu? Kalau di Pidi Jaya kemarin kita enggak jalankan program bang. Nah kita karena ada relawan dari rumah dari Kalbar juga. Nah jadi kita koordinasi gitu kan. Jadi kita memang pulang hari dari sana. Pidi Jaya tuh kita pulang hari, malamnya kita balik lagi. Jadi ngapain aja di sana? Kita asesmen, tetap asesmen, kita masuk ke lokasi yang terdampak. Kita juga ikut kawan-kawan yang memang udah lama di Pidi Jaya pada program. Karena beberapa pertimbangan, jadi kita tetap lanjut programnya di Aceh Tamiang. Gimana masyarakat sana melihat kehadiran relawan-relawan ini kayak Dedino dan kawan-kawan? Mereka nih seperti apa gitu? Pastinya mereka bersyukur bang, senang karena memang ketika di lokasi itu kebanyakan relawan swasta gitu, lembaga-lembaga swasta gitu kan, yang datang, yang sampai masuk ke daerah-daerah terisolir gitu kan. Nah dan juga bantuan-bantuan banyaknya dari ya relawan lembaga-lembaga swasta gitu kan. Nah dan ketika mereka kemarin kita masuk, oh ini baru yang kedua kali, yang pertama kali gitu kan. Jadi memang banyak yang belum tahu terkait dengan lokasi itu juga terdampak seperti itu. Jadi dengan datangnya kita kemarin, salah satu yang kita buka pos internet gratis itu ya memang dari Kalbar pertama kali masuk situ gitu. Nah iya betul. Jadi itulah kesempatan mereka untuk ya tadi
ngecas HP apa segala macam gitu. Jadi kan Rino udah cukup lama lah ya di sana kan, mengalami berbagai banyak apa aktivitas, tugas dan lain-lain di sana. Apa yang paling Rino rasakan setelah pulang dari Aceh itu? Pengalaman pribadi, perasaan mungkin. Kalau Apa? perasaan senang udah pastinya Bang, senang dalam artian oh Hmm, ternyata enggak hanya lihat di medsos gitu kan, bisa turun langsung gitu Hmm, kan, turun langsung melihat ya kondisi secara nyata, secara real. Dan ya tadi selain senang kita juga bisa ngobrol sama warga. Oh ternyata mereka pas 1 mingguan itu enggak makan, terus mereka juga kesusahan, bahkan beras-beras yang kena lumpur itu dicuci sebersih mungkin untuk dimasak. Terus juga ya mereka ada yang belum ngabari keluarga apa segala macam, hidup tanpa listrik, tanpa internet seperti itu. Dan setelah kembali ke Pontianak ternyata ya tadi oh ternyata kita lebih nyaman gitu Bang. Kita lebih nyaman sebagai nikmat ketenangan, nikmat ya tadi nikmat kesehatan dan juga nikmat merasa lebih bersyukur lah ya iya merasa dengan lebih bersyukur kehidupan Bang. Mm-mm. kita di sini gitu. Iya betul. Hmm. Nah, 4 kan? Berarti Rino bakal kesana lagi ya? Insya Allah Bang. Hmm. Insya Allah nanti Sabtu kalau memang ada halangan kita berangkat lagi melanjutkan program. Apa yang yang baru beda dari yang pertama, yang berangkat yang kedua ini? dari programnya sih Bang. Hah? Program Program apa aja program? Insya Allah nanti berangkat yang kedua kita ada beberapa program. Yang pertama itu kita buat MCK darurat, kita ada buat sumur bor, kita insya Allah nanti bakal dirikan layanan dapur umum karena masih ada beberapa yang memang tinggal di tenda pengungsian seperti itu. Ya terutama MCK darurat sama sumur bor. Karena selama ini mereka masih terkendala air, Bang. Terkendala air, kesusahan air dan tadi MCK apa segala macam kan mereka yang rumah-rumah pribadi udah rusak, banyak yang rusak kan. Nah, dan juga nanti beberapa program-program yang mungkin setelah melihat kondisi lapangan kita bisa analisis dulu nih, asesmen oh ternyata kebutuhannya ini lagi gitu yang baru. Kondisi di sana. Iya betul, tapi yang jelas kita tadi beberapa program itu yang insya Allah bakal kita realisasikan. Rencana berapa lama lagi bakal sana? Target kita masih 2 minggu Bang, tapi itu target awal. Nah kita tuh cuma pertimbangannya apakah nanti bahan-bahan yang kita perlukan itu ada di Aceh Tamiang ataupun kota Langsanya, kota yang terdekat. Nah itu juga yang menjadi pertimbangan kita lama atau cepatnya. Jadi ini mau ke Aceh Tamiang lagi berarti? Aceh Tamiang lagi Bang. Kalau nanti di Aceh Tamiang itu barang-barang masih susah, otomatis kita belanja lagi ke Medan. Itu yang buat kita lama sebenarnya, pulang balik itu dari Medan ke Aceh Tamiangnya. Karena kota yang terdekat hanya Medan. Banda Aceh itu 9-10 jaman. Mungkin ada pesan-pesan kepada anak-anak muda kita yang pengen mungkin jadi relawan atau udah ada niat tapi belum tahu caranya gimana gitu. Ada pesan-pesan? Pesan terutama untuk saya pribadi Bang ya, dan juga untuk kawan-kawan yang masih muda gitu orang tuh. Jangan takut untuk berbuat baik gitu. Jangan takut untuk berbuat baik, dan selagi masih ada kesempatan nah cari wadah untuk tadi untuk berbuat baik, berbuat kebaikan dengan cara masing-masing lah ya. Iya, dengan cara lakukan kebaikan dengan versi terbaik masing-masing seperti itu kan. Dan ya sekecil apapun kebaikan itu mungkin bagi kita kecil gitu, tapi siapa tahu bagi orang lain itu sangat dibutuhkan dan manfaatnya lebih besar seperti itu. Dan kalau kawan-kawan bingung, oh kita nih udah ada nih, saya mau masuk ke relawan apa segala macam gitu kan. Nah boleh nanti daftar atau bisa hubungi dari rekan kita terkait dengan aksi-aksi sosial kerelawanan yang di lapangan seperti itu Bang. Dan tentunya lagi kita sebagai anak muda ya kita tidak diciptakan hanya untuk bangun, tidur, makan, kerja, habis itu
pulang gitu kan. Ya. Ada sesuatu yang harus kita bawa gitu kan. Ya tadi sebisa mungkin kita mengumpulkan amal-amal kebaikan seperti itu. Ya siapa tahu dengan kebaikan sekecil apapun itu nanti pahalanya besar seperti itu. Berarti Rino secara pribadi ada target no? Pengen terus lah ya membantu kalau ada bencana seperti di Aceh. Pengen terus aktif lah ya di dunia kerelawanan ini ya. Iya bang, saya insya Allah kalau memang umur panjang dan masih ada kesempatan, saya lebih sukanya untuk jadi relawan seperti ini gitu bang. Karena ya tadi banyak pengalaman yang bakal kita dapatkan seperti itu. Gimana bagi waktunya no? Kalau bagi waktu sebenarnya Mungkin kan ada kegiatan lain selain ini kan. Kalau Rino apa sekarang selain sebagai relawan ini? sebagai relawan saya juga sebagai amil dompet umat bang, orang kantor ya, gitu kan. Jadi untuk kesibukan yang lain nggak ada juga ya, karena saya juga semua mendukung lah ya kegiatan. Iya, alhamdulillahnya bang. Masuk keluarga juga mendukung gitu kan. Cuma ya, oh mak berangkat ke Aceh, mak berangkat ke Cianjur, jauhan oh, ya. Hati-hati kalau ngasih masukan ya. Iya betul bang. Tapi alhamdulillah ya doa tuh selalu. Ya. Oke, baik Reno, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih atas cerita keberanian dan kemanusiaan ya. Sama-sama. Bencana bisa merenggut segalanya, tapi kepedulian membuat kita tetap manusia. Saya Dilasa Akbari dari podcast Pontianak Pos. Sampai jumpa di Bukanamo episode berikutnya. Jangan lupa untuk para penonton selalu membaca Pontianak Pos baik versi cetak, digital maupun online, dan follow akun media sosial kami Pontianak Pos baik di IG, FB, TikTok maupun YouTube. Dan bagi kalian yang ingin kritik atau saran serta topik yang ingin dibicarakan di podcast ini, kalian bisa memberi masukan di kolom komentar di bawah. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.